Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita sallam. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Ainur Ridho selaku moderator pada materi pagi hari ini. Baik, perkenalkan saya sendiri Ainur Ridho dan anggota lainnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asrori Taswin. Perkenalkan, nama saya Aris William. Perkenalkan, nama saya Dwi Sofia Safana. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Langsung saja, apa itu kecepatan reaksi? Dalam ilmu kepelatihan olahraga, kecepatan reaksi adalah kemampuan atlet untuk merespon sebuah rangsangan atau stimulasi dengan gerakan yang cepat dan tepat. Ini adalah waktu antara saat rangsangan muncul hingga gerakan pertama dilakukan, dan merupakan komponen penting untuk olahraga yang membutuhkan antisipasi seperti bulu tangkis, tenis, atau bela diri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Asrori. Kepadanya dipersilahkan. Baik. Metode latihan kecepatan reaksi. 1. Latihan reaksi visual. Merespons rangsangan visual seperti lampu, warna, dan gerakan lampu LED, lemparan bola, gambar, atau video cepat. 2. Latihan reaksi auditif. Merespon rangsangan suara atau peluit acak, perintah verbal, musik cepat. 3. Latihan reaksi kinestetik. Merespon sentuhan atau gerakan tubuh, bantalan gitar, gerakan cepat, alat resistensi. 4. Latihan agilitas. Melatih perubahan arah dan kecepatan. Zigzag, shuttle run, agility leader. 5. Latihan pliometrik. Gerakan eksplosif untuk meningkatkan daya reaksi. Box jump, depth jump, medicine ball toss. Bawanya lagi Farisi. Bentuk latihan kecepatan reaksi. 1. Latihan interval. Kerja intens singkat diselingi istirahat singkat 30 atau 30 detik 1 sampai 1 menit. 2. Latihan sirkuit. Rangkaian beberapa stasiun latihan tanpa banyak istirahat 5 atau 10 stasiun. 3. Latihan reaksi dengan tekanan waktu. Merespon stimulus dalam batas waktu yang semakin cepat. 4. Latihan reaksi dengan tekanan spasial. Merespon dalam ruangan sempit, misal area 1 kali 1 meter atau 0,5 kali 0,5 meter. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Yang pertama itu intensitas dan jenis stimulus. Semakin kuat atau jelas stimulus, suara, cahaya, sentuhan, semakin cepat seorang bereaksi. Contohnya yaitu pemain sprint lebih cepat bereaksi terhadap suara pistol yang keras daripada suara yang pelan. Yang kedua yaitu kondisi fisik dan kesiapan tubuh. Faktor seperti kebugaran umum, kekuatan otot, dan kesiapan neuromuskular mempengaruhi reaksi. Yang ketiga yaitu konsentrasi dan fokus perhatian. Atlet dengan fokus yang baik akan memiliki kecepatan reaksi yang lebih cepat. Gangguan perhatian akan memperlambat reaksi. Yang keempat yaitu usia. Kecepatan reaksi biasanya paling optimal pada usia remaja, akhir sampai dewasa muda. Kemudian cenderung menurun dengan bertambahnya usia. Yang kelima adalah jenis kelamin.
Secara umum, terdapat perbedaan nilai rata-rata kecepatan reaksi antara laki-laki dan perempuan karena faktor hormonal dan neuromuskular. Meski perbedaannya tidak terlalu signifikan dan sangat bergantung pada latihan. Yang keenam adalah pengalaman dan latihan. Atlet yang sering berlatih bereaksi terhadap stimulus tertentu akan membentuk respons yang lebih cepat. Dan yang ketujuh adalah waktu reaksi sederhana dan kompleks. Semakin kompleks keputusan yang dibutuhkan sebelum bereaksi, maka waktu reaksi akan lebih lama. Dan yang terakhir adalah kelelahan. Kelelahan fisik maupun mental memperlambat pengolahan informasi dan respon motorik. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Aris William. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Yang untuk materi terakhir itu hubungan kecepatan reaksi dengan performa atlet. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Yang kedua, mempercepat respon gerak dalam situasi dinamis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bertahan atau menyerang. Yang selanjutnya, menurunkan risiko cedera. Yang selanjutnya, menunjang performa dalam olahraga berkecepatan tinggi. Saya kembalikan moderator. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada 2 orang penanya untuk bertanya. Baik, Saudara Imam Abdul Aziz. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya yaitu, bagaimana perbedaan antara waktu reaksi sederhana dan reaksi kompleks mempengaruhi strategi latihan? Oke. Jangan lupa kirim di pesan. Oke. Apakah ada penanya kedua? Kalau tidak ada, kami coba diskusikan dulu untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Imam Abdul Aziz. Apa ada penanya kedua atau tidak ada? Baik, kepada Saudara Paresi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saya pertanyaan saya itu apa tantangan yang dialami para atlet dalam meningkatkan kecepatan reaksi? Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Silakan pertanyaannya dikirim di pesan panggilan. Izin moderator. Iya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Imam Abdul Aziz. Sekait pertanyaan bagaimana perbedaan antara waktu reaksi sederhana dengan reaksi kompleks mempengaruhi strategi latihan. Jadi perbedaan singkat antara waktu reaksi sederhana dan waktu reaksi kompleks yaitu waktu reaksi sederhana merespon satu stimulus dengan satu respon, tidak perlu memilih tindakan sehingga lebih cepat. Sedangkan waktu reaksi kompleks merespon banyak stimulus dan harus memilih respon yang tepat sehingga
lebih lambat karena membutuhkan pengambilan keputusan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Aris untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Saudara Imam. Bagaimana Saudara Imam? Apakah ada tambahan atau sanggahan? Ya, menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. KB izin moderator. Baik, kepada Saudara Sofia, silakan untuk menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Faresi mengenai tantangan utama seorang atlet dalam meningkatkan kecepatan reaksi. Tantangan utama seorang atlet dalam meningkatkan kecepatan reaksi meliputi keterbatasan fisiologis tubuh, aspek psikologis seperti konsentrasi dan keuletan, serta konsistensi dalam program latihan yang intensif. Yang pertama itu faktor fisiologis dan kondisi fisik. Sistem saraf dan otot. Kecepatan reaksi melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem saraf, pusat, dan otot. Keterbatasan genetik dalam jenis serat otot dapat membatasi potensi kecepatan reaksi puncak seseorang. Selanjutnya, kekuatan otot dan daya ledak. Reaksi cepat harus diikuti dengan gerakan kinetik yang cepat dan kuat. Kekurangan kekuatan otot, terutama pada tungkai, dapat menghambat kemampuan atlet untuk bergerak cepat setelah menerima stimulus. Selanjutnya itu kondisi tubuh. Indeks massa tubuh dan persentase lemak tubuh yang tinggi dapat menurunkan tingkat kelincahan dan kecepatan, sehingga memperlambat reaksi atlet secara keseluruhan. Yang kedua itu faktor psikologis, konsentrasi dan fokus. Kecepatan reaksi adalah waktu tersingkat yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban kinetik setelah menerima rangsangan. Gangguan mental, kurangnya fokus, dan kecemasan dapat secara signifikan memperpanjang waktu reaksi. Selanjutnya, keuletan dan motivasi. Latihan untuk meningkatkan kecepatan reaksi seringkali berat dan berulang. Mempertahankan motivasi dan keuletan untuk menjalani latihan yang ketat secara konsisten merupakan tantangan psikologis tersendiri. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Dalam banyak olahraga, atlet harus memproses rangsangan dan membuat keputusan yang tepat dalam sepersekian detik yang menambah lapisan tantangan kognitif di atas tantangan fisik murni. Yang terakhir itu ada aspek latihan dan teknik. Konsistensi latihan.
Peningkatan kecepatan reaksi memerlukan latihan yang terencana, sistematis, dan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Menjaga konsistensi ini sulit di tengah jadwal kompetensi dan pemulihan. Yang selanjutnya ada adaptasi latihan. Tubuh dapat beradaptasi dengan cepat terhadap rutinitas latihan tertentu. Yang terakhir itu spesifisitas stimulus. Melatih reaksi terhadap stimulus tertentu, misalnya suara peluit, mungkin tidak secara langsung meningkatkan reaksi terhadap stimulus visual yang kompleks dalam pertandingan. Latihan harus spesifik sesuai kebutuhan olahraga yang ditekuni. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sophia telah menjawab pertanyaan dari Saudara Paresi. Baik, bagaimana Saudara Paresi? Apakah ada tambahan atau mau disanggah? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, langsung saja kesimpulan. Kecepatan reaksi merupakan komponen kritis dalam performa atlet yang menentukan kemampuan seorang atlet untuk merespon stimulus, sinyal visual, auditory, atau taktik secara cepat dan efektif. Kemampuan ini sangat penting untuk kesuksesan di hampir semua cabang olahraga kompetitif. Integrasi latihan kecepatan reaksi yang efektif. Program kepelatihan sangat penting untuk memaksimalkan potensi atlet dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas gerak mereka di lapangan. Baik, itulah pemaparan materi pada hari ini dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.